Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kembali membaca kitab Al-Munqidh minadh Dhalal ini sembari kita berharap bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menambah atau mengingatkan kembali terhadap pengetahuan-pengetahuan yang memang diperlukan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan itu menjadi bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Faiza adimat hadhihi sifah fil asal, maka apabila tiada sifat ini pada madu, dengan keadaannya itu tidak mengubah sifatnya, fala yambaghi an yujibu lahul istiqzar, maka tidak mestilah bahwa dia memastikan itu mengharuskan dia itu menganggap kotor juga. Dan ini adalah waham yang batil. Jadi menganggap benda yang ditempatkan pada benda yang bekas yang kotor itu kotor juga, itu waham yang batil. Wa huwa ghalib ala aksaril khalqi, dan itu biasa atau umum pandangan itu pada kebanyakan orang. Fa iza nusibatil kalam wa usnidatuhu ila qaili hasuna fi i'tiqaduhum, maka apabila dinisbahkan kalam itu dan disandarkan kepada orang yang mengatakannya, maka baiklah padanya sangkaan atau kepercayaan mereka. Qabiluhu wa in kana batilan, maka mereka menerimanya meskipun dia batil. Artinya menerima sesuatu hanya melihat orang yang mengatakannya. Karena orang yang mengatakan itu orang hebat, diterima. Kita tahu ini di dalamnya ada racun gitu. Qabaluhu wa in kana batilan, mereka menerimanya meskipun yang diterima itu batil. Hanya karena melihat qailihi, yang mengatakannya. Wa in usnidat ila man sa'a fihi i'tiqaduhum radduhu wa in kana haqqan, jika perkataan itu disandarkan kepada orang buruk kepercayaannya kepada mereka, perkataan itu ditolak walaupun yang dikatakannya itu benar. Fa abadan yu'rafunal haqqu birrijal, maka kalau begitu kejadiannya, maka selamanya al-haq itu dikenal melalui orang-orang. Wala yu'rafur rijal bil haq, dan orang-orang tidak dikenal dengan melalui kebenaran. Wa hiya ghayatud dhalal, dan ini adalah kesudahan kesesatan atau sesat yang amat sesat. Ya, haza afatur rad, ini adalah penyakit orang yang menolak. Artinya kalau kita menolak semua akan tertolak di apa yang benar di dalamnya. Penyakit yang kedua ini menolak atau menerima berdasarkan orang yang mengatakannya. Kalau orang yang mengatakan orang hebat, maka perkataannya diterima meskipun yang dikatakannya tidak benar.
Kalau yang mengatakannya itu orang-orang yang percayaan tidak dipercaya mereka, atau orang yang buruk menurut pandangan mereka, apapun yang mereka katakan ditolak, meskipun yang dikatakannya itu benar. Nah, itu terjadi bagi orang yang menerima filsafat akhlak. Nah, itu penyakit bagi orang yang menolak apa tadi, filsafat akhlak tadi. Jadi bagi yang menolak itu mestilah bisa membedakan antara yang kalau kita menolak semua, maka akan tertolak hal-hal yang benar di dalamnya. Itu. Kemudian penyakit yang kedua tentang filsafat akhlak ini, wal afatus saniyatu afatul qabul. Itu penyakit yang itu adalah penyakit orang yang menerima. Pokoknya yang datang dari mereka terima semua. فإن من نظر في كتبهم كإخوان الصفا وغيره فرأى ما مزجوه بكلام من الحكم النبوة والكلمات الصوفية ربما استحسنها وقبلها وحسن اعتقاده فيها فيسارع إلى قبول باطلهم الممزوج به لحسن ظن حصل فيما رآه wastahsanahu wa dzalika nau'u istidraj ilal batil. Ya, beda dari yang menolak tadi. Kalau menolak mungkin ada yang tertolak, yang di situ ada hak, maka mestilah ada yang mampu membedakan antara ada yang hak dan yang batil dari teori-teori dari ilmu filsafat akhlak itu. Nah, itu kalau yang menolak. Kalau yang menerima semua, mungkin terterima yang batil. Nah, kalau yang menolak tadi mungkin tertolak yang hak. Kalau bagi yang menerima mungkin terterima yang batil-batil yang ada di dalamnya karena bercampur di baur. Nah, itu bedanya. Fa inna man nazara fi kutubihim, sesungguhnya orang yang menilik ke dalam kitab-kitab mereka, yaitu filsafat akhlak itu, seperti kitab-kitab Ikhwanus Safa dan lain-lainnya, fara'a ma mazzajuhu bi kalamihim minal, maka dia melihat apa yang bercampur dalam perkataan mereka itu berupa hikmah-hikmah kenabian atau ilmu-ilmu kenabian. Wal kalimat as-sufiyah, dan kalimat-kalimat kaum sufi, tasawuf. Wa rubbama istahsanaha qabilaha, dan manakala dia menganggap baik, dia terima. Wa hasuna i'tiqadu fi, dan baik pula i'tiqadnya atau kepercayaannya padanya. Fa yusari'u ila qabul batilihim al-manzuj bihi, maka dia bersegera menerima kebatilan yang mungkin bercampur di dalamnya. La hasuna zannu hasli fima ra'ahu wastahsanahu, dan niscaya baik pula lah sangkanya terhadap hasil yang dia lihat itu dan dia anggap baik. Wa zalika nau'u istidraj ilal batil, dan demikian itu adalah sejenis atau semacam beransur-ansur kepada kebatilan. Istidraj ilal batil, jadi secara beransur tidak terasa terjerumus ke dalam kebatilan. Wa li ajli hadhil afah yajibu zajar
yajibu zajaru an mutala'ati kutubihim lima fiha minal ghadari wal khatar. Dan karena penyakit ini, maka wajiblah mencegah dari menelaah kitab-kitab mereka, karena ada di dalamnya berupa al-ghadar, tipu daya, wal khatar, dan bahaya. Tipu daya dan bahaya. Wa kama yajibu saun man yahsunu sibaha ala mazalik syutut. Sebagaimana wajiblah memelihara orang yang tidak mahir berenang dari tebing yang licin. Jadi karena dikhawatirkan dia tergelincir ke laut, lalu dia tidak pandai berenang. Jadi wa kama yajibu saunu man la yahsunu sibahah ala mazalikil man la yuhsinu sibahata ala mazalikis syutut. Itu sama seperti wajib memelihara orang yang tidak baik dalam berenang, tidak pandai berenang di tepi tebing yang licin. Yajibu saunul khalqi an mutala'atil kal kutub. Maka wajiblah memelihara manusia, memelihara makhluk, orang-orang, dari menelaah kitab-kitab tersebut. Wa kama yajibu saunul sibyan min an masil hayat. Sebagaimana wajib memelihara anak-anak dari menyentuh ular berbisa. Wa yajibu saunal asma an mukhtalatil kalimat. Dan wajiblah yajibu, karena seperti itu contohnya, yajibu saunul khalqi, yajibu saunul asma'i an mukhtalatil kalimat. Wajiblah memelihara pendengaran dari kalimat-kalimat yang bercampur baur, kalimat-kalimat yang kacau. Wa kama yajibu 'alal muazzim alla yamussal hayya baina yaday waladihi tifl. Sebagaimana wajib dan sebagaimana wajibnya atas pawang, seorang pawang, orang yang punya azimat, ya kalau bahasa kitanya pawang, sebagaimana wajiblah atas pawang untuk tidak bermain dengan ular di depan anaknya, di depan anak-anaknya yang kecil. Baina yaday waladihi tifl. Jadi di hadapan anak-anaknya yang masih kecil-kecil atau bayi yang belum berakal. Karena wa iza alima in sayaqtadi bihi wa yadhun annahu misluhu. Apabila dia tahu bahwa bayinya atau anaknya itu akan mengikuti dia dan menyangka bahwa anaknya itu menyangka bahwa itu dia serupa dengan bapaknya. Nanti bisa mempermainkan ular gitu. Fakadzalika yajibu 'alal 'alimir rasikh mislahu. Maka demikian jugalah wajib atas orang yang ilmu yang mapan serupa itu. Tidak mempermainkannya di depan orang yang tidak berilmu. Wa kama annal muazzimal hazik idza akhadha al-ahya wa mayyaza baina at-tiryaq was-sim. Dan sebagaimana seorang pawang yang mahir, yang hebat, apabila dia mengambil ular, wa mayyaza baina at-tiryaq was-sim, maka dia bisa membedakan antara air liur dan bisa. Liurnya untuk obat, untuk serum, dan bisa ada membawa penyakit, kena bisa.
wastakhraja minha tiryak, dan dia keluarkan dari yang bercampur itu air liurnya, ular itu. Wa abtala sim, dan dia tawarlah bisa atau racun itu. Falaysa lahu an yashuhha bitiryak alal muhtaj ilaihi. Maka dia tidak sepatutnya untuk bersifat kikir dengan air liur yang menjadi serum tadi atau alal muhtaj ilahi, terhadap orang yang memerlukannya. Wa kadzalika as-sarrafu an-naqidul basiru idza adkhala yadahu fi kaisil qallab wa akhraja minhu al-ibriz al-khalis wa atraha az-ziyaf wal bahraj. Dan demikian juga tukang barter yang kritis dan yang ahli. Apabila dia memasukkan tangannya ke dalam kantong para penukar, wa akhraja minhul ibriz al-khalis, dan dia mengeluarkan dari itu emas yang murni, wa atraha ziyaf wal baharat, dan mengeluarkan dia yang tiruan dan yang palsu, dan yang tiruan. Mana az-zaif wal bahraj. Falaysa lahu an yashuhha bil jaydil marda ala man yahtaj ilaihi. Maka tidak sepantasnya dia bersifat kikir terhadap orang yang baik yang sakit atas orang yang memerlukannya. Bil jayyil mardi, dengan baik yang bukan mardo, salah baca saya. Bil jayyil mardi ala man yahtaj, untuk bersifat kikir dengan yang baik yang disukai, yang diridhokan atas orang yang memerlukannya. Fakadzalikal alim, seperti itulah orang alim. Ya, seorang alim itu. Wa kama annal muhtaj ila tiryak, sebagaimana orang yang memerlukan kepada air ludah yang merupakan serum bisa tadi, idza shma'zat nafsahu minhu, apabila terguncang dirinya darinya, apabila dia haitsu alima anna mustakhrija minal hayyah allati hiya markaz sammi wajib ta'rifuhu, di mana dia mengetahui bahwa sumbernya atau tempat keluarnya air liur itu dari ular, yang dia adalah sumber bisa juga, maka wajiblah dia mengetahuinya. Wal fakirul muttar ilal mal, dan orang miskin, orang fakir yang berkebutuhan kepada uang, harta. Iza nafaru an qubuli zahabi al-mustakhrija min kaisil qullab, apabila dia tidak suka menerima emas yang dikeluarkan dari kantong para penukar, wajib tambihu ala an-nafratuhu jahlun mahdun, maka wajiblah mengingatkannya bahwa ketidaksukaannya itu adalah kebodohan semata. Wa huwa sababu hurmanihi al-faidah allati hiya matlabuhu, dan itu adalah sebab terhindarnya dia dari manfaat yang dia sebetulnya dia cari. Wa tahtamu ta'rifu, dan wajiblah dia wa tahattama ta'rifu, dan mestilah mengetahuinya, dia mengetahuinya. Wa tahattama ta'rifahu anna qurbal jiwar, bahwa menggandengkan antara yang palsu dengan yang baik,
tidak menjadikan yang baik itu menjadi palsu. Kama la yaj'alul zaif jayyidan, sebagaimana menggandengkan sebagaimana tidak menjadikan yang palsu itu menjadi baik. Fakadzalika qurbul jiwari bainal haqqil al-batila. Demikian juga menggandengkan atau mendekatkan antara hak yang batil. Dia tidak menjadikan hak itu menjadi batil. Demikian juga tidak menjadikan batil itu hak. Fahaza miqdar ma aradna nazkuru min afatil falsafah wa ilatiha. Jadi inilah kadar yang kami maksudkan menyebutkannya dari penyakit filsafat dan tipuan, bahayanya penyakit filsafat dan bahayanya. Nah, itu tamatlah kajian atau telaah filsafat menurut pandangan Al-Ghazali bersama penyakitnya pada setiap cabang filsafat tersebut. Dan yang terakhir yang kita baca adalah penyakit filsafat akhlak, yang intinya sebaiknya tak usah saja diperkenalkan atau diperbincangkan kepada khalayak. Ataupun kalaupun terpaksa atau perlu dibahas atau ditelaah kitab-kitab mereka, haruslah ditelaah oleh orang yang alim, yang bisa membedakan antara hak dan yang batil, yang membedakan antara yang bisa racun dengan yang serum. Dia bisa membedakan antara yang emas dan yang bukan emas. Wallahu alam. Begitulah pandangan beliau terhadap filsafat.